Pagi-pagi menggoreng terasi, saat makan jangan berisik. Saya di sini ingin presentasi, semoga bisa seru dan asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrilia Putri Arvita dengan NIM 0314243068, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, program studi Tadris Bahasa Indonesia, Stambuk 2024. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rina Devianti, SSMPD. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasi saya. Pengertian diksi. Diksi berasal dari bahasa Latin dictio yang berarti pemilihan kata atau kata-kata yang dipilih. Dalam konteks bahasa Indonesia, diksi merujuk pada pemilihan kata yang digunakan dalam berkomunikasi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Makna kata dan jenisnya. Makna kata merujuk pada pengertian atau arti yang terkandung dalam sebuah kata atau istilah. Dalam komunikasi, pemahaman yang tepat terhadap makna kata sangat penting karena dapat memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan benar oleh penerima. 1. Makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna kata secara lepas tanpa kaitan dengan kata yang lainnya dalam sebuah struktur, dalam kurung ada frasa, klausa, dan kalimat. Contohnya, A. Kata anak. Makna leksikal anak berarti keturunan atau orang yang masih dalam usia muda yang berasal dari orang tua atau keluarga. Contoh kalimat, anak saya baru berumur 5 tahun. Nah, di sini makna leksikal dari kata anak adalah seseorang yang masih muda yang merupakan keturunan dari orang tua. Sedangkan makna gramatikal adalah makna baru yang timbul akibat terjadinya proses gramatikal atau penyimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Contohnya, A. Perubahan bentuk kata. Contoh, kata dasar baca. Kalimatnya, dia membaca buku. Makna gramatikal, kata membaca adalah bentuk aktif dari kata dasar baca dengan penambahan awalan me yang menunjukkan tindakan yang sedang dilakukan oleh subjek, yaitu dia. Yang kedua, makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif atau makna referensial adalah makna yang menunjuk langsung pada acuan atau makna dasarnya. Makna konotatif atau makna evaluasi atau emotif adalah makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa atau gambaran tertentu. Contoh, yang pertama ada kata merah yang berarti warna seperti warna darah. Nah, ini termasuk kepada makna denotatif. Yang kedua, kata yang sama yaitu merah yang berarti berani atau dilarang, termasuk makna konotatif. Nah, contoh yang berikutnya ada kata makan hati yang berarti makan hati lembu atau ayam, termasuk makna denotatif. Berikutnya, kata yang sama yaitu makan hati berarti susah karena perbuatan orang lain, termasuk makna konotatif. Yang ketiga, makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna yang ditentukan oleh konteks pemakaiannya. Artinya, makna sebuah kata bisa berubah atau lebih spesifik tergantung pada kalimat atau konteks sekitarnya. Contohnya, A. Kata batu. Konteks yang pertama, dia melemparkan batu ke sungai. Makna kontekstual di sini, batu merujuk pada benda padat atau material keras. Konteks yang kedua, hati saya batu saat mendengar kabar itu. Makna kontekstualnya, batu di sini berarti dingin atau keras hati yang menunjukkan ketidakpekaan atau ketegaran. Yang keempat, kata umum dan kata khusus. Makna umum adalah makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang luas dari kata yang lain. Sedangkan makna khusus adalah makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang sempit dari kata yang lain. Contohnya, yang A, kata umum ikan, bunga, membawa, melihat. Yang B, kata khusus gurame, lele, tuna, dan lain-lain.
Perubahan makna kata. Makna bahasa mulanya dikenal oleh masyarakatnya, namun pada suatu waktu akan bergeser maknanya pada suatu wilayah tertentu. Sedangkan masyarakat bahasa pada wilayah yang lain masih mempertahankan makna yang aslinya. Diksi dalam kalimat. Diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk ditempatkan dalam kalimat sesuai dengan makna, kesesuaian, kesopanan, dan bisa mewakili maksud atau gagasan. Homonim. Homonim adalah fenomena linguistik di mana dua atau lebih kata memiliki bentuk yang sama, baik dalam hal pelafalan atau suara maupun penulisan atau ejaan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Meskipun memiliki bentuk yang serupa, makna kata-kata tersebut akan tergantung pada konteks penggunaannya dalam kalimat. Yang pertama ada homograf. Homograf adalah kata yang memiliki kesamaan tulisan, berbeda bunyi, dan berbeda makna. Contohnya A. Apel, yang berarti buah. Contoh kalimat, Dedi sedang memakan apel. Yang B, apel, yang berarti upacara. Para TNI sedang mengadakan apel pagi. Yang C, serang, mendatangi untuk melawan. Contoh kalimat, penjahat yang serang warga sipil itu sudah dibekuk oleh polisi. Yang D, Serang, nama kota. Contoh kalimat, Gina pergi ke Serang, Banten dalam waktu 1 minggu. Yang kedua, homofon. Homofon adalah kata yang mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda tulisan, dan berbeda makna. Contohnya A, rok yang berarti pakaian. Contoh kalimat, rok yang biasanya digunakan Gina warna biru. Yang B, rock atau aliran musik. Contoh kalimat, vokalis band rock tersebut seorang wanita yang sering memakai rok. Yang C, bank atau tempat menyimpan uang. Banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Yang D, bank atau panggilan untuk kakak. Contoh kalimat, Bang Toyib masih belum pulang juga. Kata konkret dan abstrak. Kata yang acuannya semakin mudah diserap panca indera disebut kata konkret, seperti meja, rumah, mobil, dan lain-lain. Jika suatu kata tidak mudah diserap panca indera, maka kata itu disebut kata abstrak, seperti gagasan dan saran. Kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan rumit. Kata abstrak mempunyai referensi berupa konsep, sedangkan kata konkret mempunyai referensi objek yang diamati. Yang A, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang merujuk pada benda atau objek yang memiliki wujud fisik dan dapat dirasakan oleh panca indera, yaitu penglihatan, perabaan, pendengaran, ciuman, dan pengecapan. Contoh kata konkret yaitu meja di ruang makan sudah penuh dengan makanan. Yang B, kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang merujuk pada hal-hal yang tidak memiliki bentuk fisik atau tidak dapat dirasakan langsung oleh panca indera. Contoh kata abstrak yaitu kepandaian seseorang dapat dilihat dari cara bicaranya. Baiklah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa pemilihan kata yang tepat sangat penting dalam komunikasi karena mempengaruhi pemahaman, emosi, dan keefektifan pesan yang disampaikan. Diksi yang baik dapat memperjelas makna, menciptakan suasana yang diinginkan, serta menghindari kesalahpahaman atau ambiguitas. Nah, itu dia penjelasan inti dari bab 7 dengan judul materi diksi yang sudah saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan penjelasan yang lebih dalam lagi tentang diksi, yaitu diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan suatu maksud tertentu. Pemilihan kata yang tepat ini bertujuan agar suatu maksud bisa tersampaikan dengan baik dan benar, sehingga tidak terjadi salah paham di antara beberapa pihak yang nantinya akan terlibat. Pemilihan diksi merupakan suatu hal yang penting karena jika suatu maksud tidak bisa dipahami oleh salah satu pihak, nantinya akan menimbulkan perpecahan. Siang-siang ke Surabaya, jangan lupa membeli alpukat. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.